yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, atau prisma. Alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Ada beberapa alat optik antara lain kamera, mata, loupe, mikroskop, teleskop, proyektor, dan episkop. Pertama, alat optik yaitu kamera. Kamera adalah alat optik yang berguna untuk menghasilkan gambar melalui proses fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar dengan cahaya pada film. Pada kamera, terdapat sebuah lensa cembung untuk membiaskan sinar dari benda hingga bayangan yang jatuh di film sebagai layar. Benda yang akan dipotret ditempatkan pada jarak yang lebih besar daripada 2f atau 2 kali jarak titik api di depan lensa. Hal ini dimaksud bahwa bayangan akan jatuh antara f atau 2f yang memiliki sifat diperkecil, nyata, dan terbalik. Prinsip kerja kamera dan mata adalah sama. Apabila mata melihat benda, sinar dari benda yang masuk ke mata dibiaskan oleh lensa mata. Bayangan jatuh di layar mata atau retina. Sifat bayangan yang terjadi ialah nyata, diperkecil, dan terbalik. Lalu, mata. Mata ialah salah satu bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Mata ini memiliki diameter sekitar 2,5 cm. Lalu, apakah kita perlu tahu bagian-bagian mata? Bagian mata ialah ada sklera, kornea, aqueous humor, lensa mata, vitreous humor, iris, retina, pembuluh darah, koroid, otot-otot silia, dan sendi perekat, dan pupil. Lensa mata. Bentuk mata kita ini menyerupai bola. Pada bola mata terdapat benda bening yang disebut sebagai lensa mata. Lensa mata ini bersifat tembus cahaya. Lensa mata kita juga berupa lensa cembung dan memiliki fungsi membiaskan sinar-sinar yang datang ke mata. Dengan demikian, bayangan benda yang tepat jatuh di retina mata. Jadi, mata ini memiliki fungsi seperti pada kamera. Oleh karena itu, mata disebut sebagai alat optik. Bagaimana sih proses terjadinya bayangan pada retina? Syarat kita dapat melihat benda adalah harus adanya cahaya. Cahaya dapat berasal dari sumber cahaya atau dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda. Cahaya masuk menembus kornea, terus melewati lensa mata. Dan akhirnya, cahaya itu sampai ke retina. Bayangan benda jatuh tepat di bintik kuning, bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan itu merupakan rangsangan yang dibawa oleh saraf penglihatan menuju pusat saraf penglihatan di otak. Di otak, rangsangan itu ditafsirkan, dan barulah kemudian kita mendapat kesan dapat melihat benda. Apakah kita perlu tahu retina? Retina ialah selaput tipis di bagian belakang bola mata. Lapisan itu paling banyak mengandung saraf penglihatan. Dan bintik-bintik kuning ialah bagian dari retina, tempat berkumpulnya ujung-ujung saraf penglihatan sehingga paling peka terhadap rangsangan cahaya. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kamera dan mata? Persamaannya ialah kamera dan mata memiliki kerja lensa yang sama. Keduanya sama-sama memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bagaimana dengan perbedaannya? Perbedaannya ada 3, yaitu cara memfokuskan bayangannya, alat pengatur cahaya, dan tepat jatuhnya bayangan. Di kamera, pada cara memfokuskan bayangan, kamera itu hanya memajukan lensa kameranya saja. Kalau lensa, mata kita yang berakomodasi, yaitu dia kayak maju mundur seperti itu.
bisa melihat jauh dan dekat. Lalu alat pengatur cahayanya. Jika lensa kita menggunakan diafragma, kalau mata menggunakan pupil. Dan yang terakhir di tempat jatuhnya bayangan. Kamera menggunakan pelat film dan mata menggunakan selaput retina. Sekian dari saya. Akomodasi mata. Kemampuan mata untuk mengubah-ubah fokus mata disebut daya akomodasi mata. Adapun peristiwanya disebut akomodasi. Ada pula jenis daya akomodasi mata, yaitu mata tanpa akomodasi. Ialah kondisi mata ketika lensa mata agak datar atau kondisi otot-otot siliar dalam keadaan rileks atau santai. Sinar yang datang dari jauh tak terhingga dibentuk bayangan pada bintik kuning, titik paling jauh yang masih dapat jelas dilihat oleh mata tanpa akomodasi ini disebut dengan titik jauh punctum remontum. Untuk mata normal, titik jauh mata tersebut berada di depan mata pada jarak yang tak terhingga atau jarak jauh. Mata normal sama dengan P. R sama dengan tak terhingga. Mata berakomodasi. Mata berakomodasi adalah lensa mata yang mengatur penyesuaian terhadap jarak benda dengan jalan mengatur cembung dan pipihnya lensa, sehingga bayangan jauh di retina. Apabila jarak benda sangat dekat, lensa akan cembung. Sebaiknya apabila lensa mata dalam keadaan secembung-cembungnya, dikatakan berakomodasi maksimum. Titik paling dekat yang masih dapat dilihat oleh punctum proximum untuk mata yang normal memiliki lensa mata dalam keadaan sepipih-pipihnya, dikatakan berakomodasi minimum atau tidak berakomodasi. Lup atau kaca pembesar. Lup adalah lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Lup banyak digunakan oleh tukang arloji pada waktu mereparasi kerusakan jam tangan, dan perajin perhiasan pun memakainya untuk memperoleh hasil pekerjaan yang lebih baik. Cara menggunakan lup. Untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan O, atau jarak benda SO, sesuatu lebih kecil daripada jarak titik api F. Untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api F atau jarak benda SO sama dengan jarak titik api lup F untuk mengamati benda dalam waktu yang cukup lama. Sebaiknya mata tidak berakomodasi sehingga tidak cepat lelah. Jadi benda diletakkan tepat di titik api. Rumus perbesaran bayangan pada lup. Jika berakomodasi maksimum, jarak bayangan benda titik dekat pada jarak baca normal adalah 25 cm. Karena bayangan terjadi adalah maya, SI sama dengan 25 cm atau SI sama dengan min N. 1 per SO plus 1 SO sama dengan 1 per F. 1 SO min 1 N sama dengan 1 per F. F plus SO sama dengan 1 F plus 1 N sama dengan F plus N per NF. 1 per SO sama dengan NF per F plus N. Pembesaran M sama dengan S1 per SO sama dengan min N sama dengan min N per NF F plus N sama dengan M F plus M per NF. NF plus N pangkat 2 per NF sama dengan NF per NF plus N pangkat 2 plus per NF sama dengan 1 plus NF. Berdasarkan persamaan lensa, jadi pembesaran bayangan apabila mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan N per F plus 1. Jika mata tidak berakomodasi, jarak bayangan di tempat jauh tak terhingga atau SI sama dengan tak terhingga. Perbesaran bayangan M sama dengan N per F. Keterangan M sama dengan perbesaran bayangan N jarak baca normal 25 cm, F jarak titik api. Contoh soal, seorang tukang jam mengamati sebuah skrup yang panjangnya 0,2 cm. Ia menggunakan lup yang jarak
titik apinya 10 cm. Jika uns proximum orang tersebut 25 cm, tentukan tinggi bayangan apabila mata tidak berakomodasi dan tentukan tinggi bayangan apabila mata berakomodasi maksimum. Penyelesaian diketahui N sama dengan 25 cm, F sama dengan 10 cm, HO sama dengan 0,2 cm. Ditanya apabila mata tidak berakomodasi dan apabila mata berakomodasi maksimum. Jawab: mata tidak berakomodasi, M sama dengan N per F sama dengan 25 per 10 sama dengan 2,5 kali HI sama dengan M kali HO sama dengan 2,5 kali 0,2 sama dengan 0,5 cm. Mata berakomodasi maksimum, M sama dengan N per F plus 1 sama dengan 25 per 10 plus 1 sama dengan 2,5 plus 1 sama dengan 3,5 kali HI sama dengan M kali HO sama dengan 3,5 kali 0,2 sama dengan 0,7 cm. Mikroskop. Mikroskop adalah alat optik untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil atau mikro, misalnya bakteri dan kuman-kuman. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sebuah mikroskop terdiri atas dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berada di dekat objek atau benda, sedangkan lensa okuler berada di depan mata pengamat. Bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop? 1. Lensa objektif berfungsi membentuk bayangan sejati terbalik dan diperbesar dari benda yang diamati, AB, untuk memperoleh bayangan sejati. Benda yang diamati diletakkan di antara FOB dan 2 FOB di depan lensa objektif. Bayangan A1, B1 yang dibentuk lensa objektif dan dianggap sebagai benda bagi lensa okuler terletak antara FOB dan O. Lensa okuler berfungsi membentuk bayangan maya, tegap, dan memperbesar A2, B2 dan bayangan objektif A1, B1. Perbesaran mikroskop. M sama dengan MOB dikali MOK. Keterangan SIOB sama dengan jarak bayangan dari lensa objektif. SOOB sama dengan jarak benda dari lensa objektif. SIOK sama dengan jarak bayangan dari lensa okuler. SOOK sama dengan jarak benda dari lensa okuler. HIOB sama dengan tinggi bayangan yang dibentuk lensa objektif. HOOB sama dengan tinggi benda yang berada di depan lensa objektif. HIOK sama dengan tinggi bayangan yang dibentuk lensa okuler. HOOK sama dengan tinggi benda yang berada di depan lensa okuler. N sama dengan jarak faktum proximum. D sama dengan jarak lensa objektif dan lensa okuler. SOOK sama dengan D sampai COP. MOB sama dengan perbesaran lensa objektif. MOK sama dengan perbesaran lensa okuler. M sama dengan perbesaran mikroskop. Contoh soal, seorang bermata normal mempunyai punktum proksimum 25 cm, mengamati sebuah preparat dengan mikroskop. Jarak titik api lensa objektif 1,25 cm dan lensa okuler 2,5 cm. Jika jarak preparat 1,5 cm, berapa perbesaran jika mata tidak berakomodasi? Penyelesaian, diketahui N sama dengan 25 cm, FOB sama dengan 1,25 cm, FOK sama dengan 2,5 cm, SOOB sama dengan 1,5 cm. Ditanyakan M, mata tidak berakomodasi. Jawaban, lensa objektif 1 per SOOB plus 1 per SIOB sama dengan 1 per FOB. 1 per 1,5 ditambah 1 per SIOB sama dengan 1 per 1,25. 1 per SIOB sama dengan 1 per 1,25 dikurang 1 per 1,5 sama dengan 36 per 45 dikurang 30 per 45 sama dengan 6 per 45. SIOB sama dengan 7,5 cm. MOB sama dengan SIOB per SOOB sama dengan 7,5 per 1,5 sama dengan 5 kali. Lensa okuler, karena mata tidak berakomodasi maka MOK sama dengan N per FOK sama dengan 25 per
2,5 sama dengan 10 kali. M sama dengan MOB dikali MOK sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi perbesaran yang terjadi adalah 50 kali. Teleskop atau teropong adalah alat optik pandang jauh, yaitu untuk mengamati benda-benda yang jauh jaraknya. Teleskop adalah alat optik untuk mengamati benda-benda di bumi atau di angkasa luar agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop atau teropong dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bias berupa tabung yang di dalamnya terdapat dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Jarak titik api lensa objektif lebih besar daripada jarak titik api lensa okuler, karena benda yang diamati berada di tempat yang sangat jauh. Berkas sinar yang melewati lensa objektif adalah berkas sinar sejajar. Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif ialah nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di apinya. Teropong pantul berupa tabung yang di dalamnya terdapat cermin cekung dan cermin datar sebagai reflektor atau pemantul, serta sebuah lensa cembung sebagai okuler yang berfungsi sebagai objektif adalah cermin cekung. Teropong bumi adalah alat untuk mengamati benda-benda di darat atau di laut yang jauh letaknya agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong bumi, yaitu teropong bias dan teropong prisma. Teropong bumi yang termasuk teropong bias terdiri atas 3 buah lensa positif, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik terletak di antara lensa objektif dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi memperoleh bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Bayangan yang dibentuk lensa pembalik merupakan benda bagi lensa okuler. Lensa okuler selanjutnya membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Teropong prisma adalah alat untuk mengamati benda yang jauh, tetapi bayangannya tidak terbalik. Lensa-lensa pada teropong prisma sama dengan teropong bumi, tetapi terdapat teropong prisma yang dapat membalikkan bayangan benda sehingga bayangan yang dilihat mata tidak terbalik. Ada dua macam teropong prisma, yaitu teropong binokuler dan periskop. Teropong binokuler menggunakan dua buah prisma siku-siku sama kaki untuk menggantikan fungsi lensa pembalik. Kedua prisma disusun bersilangan satu dengan lainnya. Teropong itu disebut teropong binokuler karena menggunakan dua buah lensa okuler. Periskop menggunakan dua lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa okuler, serta dua buah prisma siku-siku sama kaki sebagai reflektor. Periskop digunakan sebagai teropong untuk mengamati benda-benda di permukaan laut, sehingga biasa dipasang pada kapal selam. Berkas cahaya yang berasal dari benda-benda di permukaan laut setelah melewati lensa objektif dipantulkan sempurna oleh sisi media yang kedua prisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Pratama, NPM 215302535003. Saya akan membacakan tentang proyektor. Proyektor menurut para ahli adalah perangkat yang dapat mengintegrasi sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar dan membuat terlihat lebih besar. Dengan kata lain, pengertian proyektor adalah alat untuk membantu menampilkan gambar, video, maupun data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar atau dinding, bisa juga ke permukaan datar. Proyektor sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi, memberikan penjelasan atau presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau bahkan video kepada pendengar atau audiens. Agar lebih mudah dimengerti, berdasarkan jenis gambar yang dapat diproyeksikan, proyektor dibedakan menjadi dua, yaitu stereoskop dan episkop. Selanjutnya ada diaskop. Diaskop adalah alat untuk memproyeksikan bayangan nyata dari sebuah gambar diapositif. Gambar diapositif adalah gambar positif tembus cahaya, termasuk diaskop antara lain proyektor film,
slide proyektor dan overhead proyektor atau OHP. Proyektor film digunakan untuk memproyeksikan gambar tembus pandang. Gambar yang satu dengan lain sebenarnya adalah gambar terputus-putus dan merupakan gambar mati. Namun karena diputar dengan kecepatan tinggi, yakni 16 gambar setiap detik, kesan yang ditangkap oleh mata kita adalah sebagai gambar hidup. Bayangan iring adalah kesan cahaya yang terjadi dalam mata dan masih tetap berpengaruh lebih kurang detik setelah cahaya, yang menyebabkan sudah tidak ada lagi, misalnya apabila bara ujung lidi yang dibakar dikibas-kibaskan dalam ruang gelap, akan tampak kesan garis cahaya, bukan bintik cahaya saja. Oleh karena itu, apabila sejumlah gambar tembus cahaya, gambar diapositif diputar lebih dari 10 gambar setiap detiknya. Kesan bayangan yang diproyeksikan di dalam layar adalah gambar hidup. Kemudian ada slide proyektor. Slide proyektor adalah proyektor yang memproyeksikan slide atau film satu demi satu ke bidang layar. Bagian-bagian slide proyektor adalah sebagian berikut. Yang pertama ada lampu proyektor yang merupakan bagian utama. Lampu itu sangat kuat memancarkan cahaya. Yang kedua ada cermin cekung yang berfungsi mengumpulkan cahaya agar daya pancar sinar proyektor lebih kuat. Yang ketiga kondensor berupa dua buah lensa cembung datar yang disusun bertolak belakang. Kondensor berfungsi agar sinar jatuh ke slide merata ke seluruh permukaannya. Yang keempat ada filter. Filter berfungsi melindungi slide dari panas yang dihasilkan oleh lampu proyektor. Yang kelima ada juga lensa proyektor berupa lensa cembung yang berfungsi sebagai pembalik. Oleh karena itu, untuk memperoleh bayangan tegak di layar, slide dipasang terbalik seperti gambar di samping ini. Kemudian ada episkop. Episkop adalah proyektor untuk memproyeksikan gambar tidak tembus pandang. Episkop biasanya digunakan untuk seniman lukis untuk mereproduksi lukisan, biasanya untuk membuat gambar pada billboard atau papan reklam. Gambar yang akan diproyeksikan, misalnya foto seorang artis, diletakkan di meja objek. Sebenarnya cahaya berasal dari dua buah lampu L1 dan L2 dipantulkan oleh itu, seharusnya cahaya sejati dan diperbesar pada layar. Perhatikan gambar seperti yang di samping ini. Alat yang dipakai baik untuk episkop maupun diaskop dinamakan epidiaskop. Yang terakhir ada overhead proyektor. OHP adalah proyektor untuk memproyeksikan gambar diapositif. Proyektor film ini dan slide proyektor HAMS digunakan di ruangan yang gelap untuk memperoleh bayangan yang tajam. Bagian-bagian OHP sama seperti slide proyektor. Bagian-bagian itu ialah dua buah cermin datar untuk memantulkan suatu cahaya dan dua buah lensa cembung untuk lensa proyektor. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar yang akan diproyeksikan diletakkan di meja objek. Sekian dari saya, terima kasih.